Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Irma Rahayu dan partner saya Asra Ahmad Wardi akan menjelaskan kepada teman-teman tentang asking and giving direction. Baik, saya Irma Rahayu sebagai pemateri pertama akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pengertian asking and giving direction. Yang pertama, asking direction. Asking direction yaitu ungkapan yang digunakan seseorang ketika bertanya, meminta petunjuk arah untuk pergi ke suatu tempat. Misalkan seseorang bertanya arah jalan menuju pasar. Yang kedua, giving direction yaitu ungkapan yang digunakan seseorang ketika memberi petunjuk suatu arah untuk pergi ke suatu tempat. Misalkan seseorang itu memberi petunjuk jalan menuju ke pasar tersebut. Dan yang terakhir, asking and giving direction yaitu cara menanyakan atau memberi petunjuk dan memberi petunjuk atau arah kepada orang lain. Adapun kata pembuka yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin menanyakan arah pada seseorang, yang pertama teman-teman bisa mengatakan hello atau halo, excuse me sir, atau permisi pak, pardon me sir or madam, permisi pak atau ibu, sorry for disturb your time, maaf telah mengganggu waktu Anda. Atau teman-teman juga bisa mengatakan kata simpel seperti ini, good morning sir, atau selamat pagi pak, good afternoon madam, selamat sore madam. Dan yang terakhir teman-teman juga bisa mengatakan excuse me sir, could you help me please, atau permisi pak, bisakah bapak menolong saya. Kata-kata pembuka tersebut membantu teman-teman ketika ingin bertanya suatu arah kepada seseorang. Yang terakhir saya akan menjelaskan contoh asking direction menggunakan modal auxiliary. Yang pertama, could you tell me how to get to? Artinya, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana mendapatkan? Contoh, ketika teman-teman ingin membeli suatu komputer yang dimiliki oleh teman Anda, teman-teman bisa mengatakan, could you tell me how to get to this computer? Yang kedua, Anda juga bisa mengatakan, could you tell me where the? Artinya, bisakah Anda memberitahu saya di mana? Yang ketiga, would you give me direction to go to? Artinya, bisakah Anda memberitahu saya petunjuk ke? Yang keempat, can you direct to me? Artinya, bisakah Anda mengarahkan saya ke? Dan yang terakhir, would you show me the way to? Artinya, bisakah Anda menunjukkan cara untuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Asra Ahmad Wardi. Registration number is 19-13076. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat tanya. Ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang sedang diajukan. Atau dapat disederhanakan, yaitu kalimat tanya merupakan kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. Kalimat tanya umumnya juga selalu diawali dengan kata tanya, yaitu 5W plus 1H, yang dimana what sebagai apa, who siapa, where di mana, why mengapa, when kapan, how bagaimana. Selanjutnya bisa dilihat PPT di samping. Asking direction menggunakan information question, yang dimana menanyakan arah menggunakan kalimat tanya. Contoh kalimatnya yaitu yang kalimat pertama, di manakah, di mana saya dapat menemukan toilet di sekitar sini. Kalimat kedua itu bagaimana, bagaimanakah saya bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Kalimat ketiga itu mengapa, mengapa kamu meninggalkan saya di dalam hutan sendirian. Yang keempat, seberapa jauh rumahmu dari sekolah. Menanyakan arah menggunakan pertanyaan informasi.
yang dimana di sini informasi itu dalam artian penjernihan ialah kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain untuk tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya itu telah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya ini tidak meminta penjelasan atau sebaliknya dalam membentuk ucapan ya atau tidak dan benar atau salah. For example atau contoh kalimatnya yang pertama itu, apakah ini cara yang tepat untuk Bapak mendapatkan uang? Contoh yang kedua, apakah ikat rambutku ada di sekitar sini? Contoh yang ketiga, apakah saudara mempunyai hubungan erat dengan terdakwa? Contoh yang keempat itu, apakah Bapak sudah menerima surat pengunduran diri saya? Contoh yang kelima, apakah ini kunci mobil saudara? Yang keenam, apa hari itu Anda pergi bersamanya? Next, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan giving direction with positive response, yang dimana artinya ini memberikan arahan dengan respon yang positif. Contoh kalimat yang pertama ini, jalan lurus di pertigaan, belok kanan di samping masjid, disitulah rumahnya. Contoh yang kedua, di kanan, di ujung jalan, Anda akan mendapatkan lampu lalu lintas. Selanjutnya, dapat bundaran, belok kiri, disitulah kantor gubernur. Contoh yang ketiga, Anda akan melewati bioskop at Queen, di sisi kanan, itulah rumah sakitnya. Dan slide yang selanjutnya saya akan jelaskan giving direction with negative response, atau memberikan arahan dengan respon yang negatif. Contohnya seperti ini. Mohon maaf, saya tidak tahu jalan ke bla bla bla. Contoh jalan, mohon maaf, saya tidak tahu jalan ke pasar. Seperti itu. Contoh yang kedua, saya tidak bisa menunjukkan jalan ke bla bla bla, ke sekolah. Saya tidak bisa menunjukkan jalan ke sekolah. Contoh yang selanjutnya, saya tidak bisa membantu Anda menemukan bla bla bla, menemukan di sini, menemukan buku karena saya baru tinggal di sini. Contoh yang selanjutnya, saya orang asing di sini. Di sini saya akan memberikan satu contoh dialog singkat tentang asking and giving direction. Dialog tentang Lita dan Pak Alex. Lita, permisi, mohon maaf mengganggu Anda, Pak. Pak Alex, tidak apa-apa. Ada apa? Lita, saya sedang mencari toko buku, Pak. Bisakah Anda menunjukkan jalannya? Pak Alex, tentu. Dari tempat ini, Anda harus berjalan lurus sampai Anda menemukan pertigaan. Kemudian belok kanan dan ikuti jalannya. Toko buku berada di sebelah kiri Anda, tepatnya di depan bank. Lita, mohon maaf Pak, di depan apa? Pak Alex, oh, di depan bank. Lita, terima kasih, Pak. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kami tentang asking and giving direction. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.